Media asing sebut Indonesia negara gangster, soroti aksi premanisme berkedok ormas di pabrik BED Subang. Lagi-lagi negara kita Indonesia mengukir satu prestasi. Kali ini prestasi itu datang dari kalangan premanisme ya, sehingga diliput oleh media luar. Wow, ada satu cerita pelik dekat Indonesia yang mana saya terbaca je saya terus terkejut lah. Malaysia mencari orang yang benar-benar miskin itu susah. Fakta itu benar-benar seperti petir yang menyambar. Masyarakat di sini walaupun sesusah-susah apapun di Malaysia ini, dia masih tetap punya rumah, masih punya kereta, masih punya motor. Sebagian kalau di Indonesia kadang lah tengok di pinggir jalan, kadang sampai kadang nggak makan. Saat ini saya berada di kawasan negara Atlantik Selatan dan di belakang saya ini adalah pabrik produksi kapal selam bertaraf internasional yang siap lepas landas ke 200 Samudra Pasifik. Menurut di negara kita banyak investor yang larinya kemana? Larinya ke Malaysia. Kita perbandingkan, geng. Terus dibagikan fakta, geng ya, antara Indonesia dan Malaysia. Seperti disambar petir, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semua kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ya, geng ya. Ini membuat malu nama citra baik Indonesia, geng. Kenapa demikian? Karena negara Indonesia dijuluki negara gangster, geng. Bukannya Kolombia atau Meksiko, namun di Indonesia juga disebut negara gangster, geng, oleh orang luar negara kita, geng. Wah, berbeda dengan negara-negara jiran kita ya, geng ya. Seperti Malaysia, seperti Singapura, Brunei Darussalam. Mereka dijuluki, wow, sangat membanggakan dan mengharumkan nama baik negara mereka, geng. Dan berbeda untuk negara kita ya, geng ya. Pantas saja, geng ya, para investor-investor itu, geng, segan atau risih untuk menanamkan modal ke negara kita, geng. Kenapa? Karena banyaknya premanisme, banyaknya pungli, kayak gitu ya, geng ya, yang berada di negara kita, geng. Pantas saja, geng ya, lebih memilih Malaysia daripada Indonesia, geng. Padahal tahu sendiri, geng ya, warga kita lebih banyak daripada Malaysia, tenaga kita lebih banyak daripada Malaysia. Kenapa? Ya karena Malaysia, geng, tak ada premanisme, tak ada gangster, tak ada pungli dan lain sebagainya, geng ya. Kalau mau majukan negara kita, mentality harus berubah, bos. Kayak gitu. Contoh negara-negara jiran kita yang kebanjiran investor, peluang pekerjaan di mana-mana. Wah. Gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jangan ngimpi lu Indonesia emas. Lu baca nih ya. Bikin malu negara kita. Udah sampai internasional nih berita. Indonesia EV Revolution held hostage by preman gangster problem. Gimana investor asing mau datang dan percaya sama kita kalau kayak begini kejadiannya? Tapi ternyata nggak cuma sama pengusaha asing, tapi sama pengusaha lokal pun kadang-kadang dipalakin juga. Kasian loh, gue kadang dengerin pengusaha lokal ya, sudah bayar pajak, izin lengkap, masih aja dipalak-palakin sama preman. Ini buat gue jadi apa ya? Jadi tergerak ya. Buat kalian pengusaha-pengusaha yang taat bayar pajak, yang izin-izinnya beres, semuanya lengkap ini itu, tapi masih digangguin sama preman, kalian harus viralkan loh. Harus diviralkan ini. Kalau kalian gak berani viralkan, saya yang viralkan. Laporin ke saya. Tapi aku minta kalian juga mesti pintar. Video-videoin. Kalau lagi didatengin sama orang-orang preman-preman itu, kalian videoin. Ya, kalian rekam itu semuanya. Jangan diam-diam aja. Nanti gue yang bantu viralin, guys. So ini gak bisa, guys, kayak begini, guys. Ngaco negara kita lama-lama, guys. Media asing sebut Indonesia negara gangster, soroti aksi premanisme berkedok ormas di pabrik BED Subang. Ini berita beberapa waktu lalu ketika pabrik BED Subang diusik oleh ormas yang kemudian itu jadi semacam premanisme atau ya kasarannya malak lah gitu ya.
Nah, ini harusnya jadi perhatian oleh pemerintah, oleh penegak hukum. Gimana kita mau maju, mau mendapatkan investor, kalau di dalam negerinya sendiri banyak orang-orang yang kemudian mengatasnamakan ormas, kemudian memalak. Tolong jadi perhatian. Dan menurut teman-teman harusnya seperti apa nih langkah pemerintah? Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi about the BOQ, about the tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi selesai. directly to us give a job about how much percent around the 17 Tengku project this CAA, how much percent, and then Kagin will filter who is qualified to support Chengda. Now we want to hear and ask to support Chengda. We want to hear Chengda is approved about sharing. How much percent sharing a job? In fact, all the subcontracting plan, I will share with you. Lagi-lagi negara kita Indonesia mengukir satu prestasi. Kali ini prestasi itu datang dari kalangan premanisme ya, sehingga diliput oleh media luar. BYD, satu perusahaan mobil elektrik asal Tiongkok China, membuka pabriknya di Indonesia sebesar 11 triliun. Dianggarkan akan membuka lowongan pekerjaan seramai 18.000 orang. Pabrik itu sekarang ya diganggu oleh preman dan ormas-ormas yang meminta jatah. Luar biasa sekali ya. Haduh. Kepada pemerintah Republik Indonesia ya, fungsi ormas ini untuk apa? Fungsi ormas-ormas di Indonesia ini untuk apa? Sehingga ya pemerintah Indonesia seakan tutup mata dengan menjamurnya ormas-ormas di Indonesia. Inilah salah satu punca di mana investor-investor asing takut menanamkan modalnya di negara kita Indonesia. Ya, sebab banyaknya ormas-ormas ya dan preman yang meminta jatah. Wow, ada satu cerita pelik dekat Indonesia yang mana saya terbaca je saya terus terkejut lah. Industri kereta elektrik EV dekat Indonesia sekarang ni tengah berhadapan dengan satu masalah yang tak disangka-sangka. Bukan sebab teknologi ke ataupun duit pelaburan ke, akan tetapi disebabkan oleh gangguan geng samseng di kalangan tempatan yang dipanggil sebagai preman. Ini benda aku memang pelik betul lah. Sebab kalau dekat negara lain, contohnya macam Malaysia, cabaran kita adalah contohnya macam infrastruktur pengecasan yang masih terhad lah. Tapi dekat Indonesia pula isu pasal preman, pasal samseng tempatan. Yang lebih menarik lagi, cerita ni muncul tatkala syarikat gergasi China iaitu BYD nak labur USD 1 bilion dekat Jawa Barat. Ya, untuk mengetahui korang, BYD ada buat satu pengumuman lah pada 20 Januari 2024 yang diorang akan buat satu kilang dekat sana dan kilang ni dijangka siap pada akhir tahun ni. So macam mana preman ni buat kerja? So katakanlah ada satu company EV nak buat satu kilang lah dekat sana. And then sebaik saja kerja bermula, datanglah sekumpulan lelaki yang mengaku mewakili komuniti tempatan dan diorang desak lah supaya company tu bayar wang keamanan supaya kerja dapat berjalan lancar. Kalau permintaan diorang ni ditolak dan tak dipenuhi, jadi diorang mulalah buat gangguan. Contohnya macam kalau ada lori nak masuk ke kawasan tu, nanti dihalang lah, jentera dirosakkan lah. Kalau benda ni tidak ditangani segera oleh pentadbiran Indonesia, ekonomi Indonesia boleh rugi besar tau. Bila pelabur tengok keadaan macam ni, aduh, diorang mungkin lari dan pilih negara jiran yang lebih stabil dan tak adalah gangguan-gangguan preman dan juga samseng ni. Bila ni berlaku, impian Indonesia nak jadikan EV sebagai enjin ekonomi baru, negara diorang pun boleh terkendala. Aduh, apa mereka nggak mikir ya, geng ya? Rakyat kita itu butuh pekerjaan. Rakyat kita itu banyak yang miskin, Pak. Bos,
Kayak gitu ya, geng ya. Apa mereka ini tidak memikirkan rakyat kayak gitu, rakyat yang naik, nggak usah pikirkan keluarga kalian, pikirkan perut kalian, pikirkan rakyat kayak gitu ya. Sampai geng ya, ada sebuah influencer yang mengatakan, ini beberapa TikToker Indonesia mengatakan, memang susahnya mencari orang miskin di Malaysia, sampai Aisar kali ini mencari orang miskin di Indonesia. Saking kenapa? Ya karena di Malaysia banyak investor yang masuk, bos. Sedangkan di negara kita banyak investor yang lari. Larinya kemana? Larinya ke Malaysia. Kenapa? Ya karena karena di negara kita itu banyak gangster, banyak preman, kayak gitu ya, geng ya, banyak pungli dan lain sebagainya. Nah, bila kayak gini dikecam dibandingkan dengan negara jiran, dengan negara-negara yang banyaknya investor, kalian tidak terima. Kan goblok menurut ikinya ya, geng ya. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak lagi, geng. Ironis banget, influencer asal Malaysia ini memutuskan untuk pindah konten ke Indonesia dengan alasan mencari orang miskin di Indonesia itu lebih mudah daripada mencari orang miskin di Malaysia. Ini parah banget sih, karena setelah gue cari tahu lebih dalam, ternyata kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia itu udah jauh banget. Yang padahal negara kita berdua kan merdekanya barengan, cuy. Gak ada yang nyolong start, tapi Malaysia udah finish duluan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Menurut data dari World Bank, 60% masyarakat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, jumlah masyarakat miskin di Malaysia itu totalnya cuma 1,3% doang. Jadi sangat wajar sekali kalau mencari orang miskin di Malaysia itu adalah perkara yang sangat sulit. Dan yang paling gua sayangkan adalah alih-alih memberantas kemiskinan, pemerintah di Konoha malah membuat standar kemiskinan sendiri yang perhitungan minimalnya itu tidak masuk akal. Yang mana kalau lu mendapatkan gaji sebesar 600.000 per bulan, maka itu artinya lu nggak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin. Aduh, jadi ya emang bener kata Rocky Gerung bahwa pembuat hoax ataupun berita palsu terbaik adalah ya pemerintah itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Aisar Khaled, konten kreator asal Malaysia, kerap kali dihujat karena dianggap mencari perhatian fans dari Indonesia. Dan ternyata alasannya bikin menyentuh hati, karena dia mencari orang-orang miskin di Indonesia untuk dibantu. Karena di Malaysia, mencari orang yang benar-benar miskin itu susah. Fakta itu benar-benar seperti petir yang menyambar. Karena itu terlalu fakta untuk diungkapkan. Yang mana beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast bersama Bang Densu, Aisar Khaled memberikan sebuah fakta alasan mengapa ia banyak melakukan video di Indonesia. Ini bukan soal mencari perhatian, namun ini soal berbagi kepada sesama. Entah itu diartikan sebagai sesuatu yang pamer atau tidak. Yang penting niat dari pria ini adalah untuk berbagi dan mengajari kepada para fansnya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, ternyata di Malaysia itu sangat susah bagi dirinya untuk mencari orang miskin, teman-teman. Baginya, di Malaysia itu rata-rata orang sudah sejahtera. Ada sih orang yang miskin, tapi itu biasanya tinggal di pelosok-pelosok yang jauh banget. Tapi kalau di Indonesia, hampir semua daerah itu bisa ditemui orang miskin. Ia sangat senang membantu masyarakat yang kesulitan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya ia melihat masyarakat Indonesia adalah target bantuannya. Karena di Malaysia banyak yang sudah sejahtera. Orang susah di Malaysia dapat bantuan dari kerajaan persekutuan dan kerajaan provinsi. Sekaligus orang susah di Malaysia dapat bantuan dari dua kerajaan. Bener Kak, di sini walaupun sesusah-susah apapun di Malaysia ini, dia masih tetap punya rumah, masih punya kereta, masih punya motor. Sebagian kalau di Indonesia kadang lah tengok di pinggir jalan, kadang sampai kadang nggak makan, ngutipi nasi di tong sampah. Kayak gitulah kehidupan yang lain Kak di Indonesia. Kalau di sini saya lihat sangat jarang ya, walaupun sesusah apapun masih dia punya kereta, masih punya rumah, masih punya motor. Kalau di Indonesia jangankan makan, terkadang dia tempat tinggal pun tidak ada, untuk makan pun terkadang dia susah. Itulah Kak, kadang kita tidak mau membanding-bandingkan dengan yang lain ya kan, dengan negara lain. Cuman itulah kenyataannya Kak. Terima kasih. Saat ini saya berada di lokasi pembiakan emas kualitas premium yang mengalir di sepanjang 60.000 sungai Amazon. Dikabarkan Kementerian Luar Angkasa akan berinvestasi dalam proyek pembendungan tambang emas di kawasan ini. Menurut penerangan ahli nujum, jika proyek ini berhasil, maka harga emas batangan dunia dipastikan duduk di angka Rp1 per 1 ton karat. Ya, demikian yang dapat kami laporkan dari lokasi dan terima kasih. Sama YouTuber gila guys, nggak sangka ini tambang
Ya, pemirsa, saat ini saya berada di kawasan negara Atlantik Selatan dan di belakang saya ini adalah pabrik produksi kapal selam bertaraf internasional yang siap lepas landas ke 200 Samudra Pasifik. Menurut ahli nujum, kapal selam mode abad pembaruan ini memiliki kecepatan di 6.000 km per jam dengan kekuatan daya hulu ledak tempur di kedalaman 100.000 meter terumbu karang. Ya, demikian informasi hari ini dan terima kasih. Guys, bisa yang benar nih, bisa jadi wartawan yang benar-benar bagus ini kakak. Benar. Karena muka dia terlalu serius guys, tapi ceritanya wah di luar angkasa banget guys. Wih, ini betul-betul. Kalau kita perbandingkan, geng, terus dibagikan fakta, geng, ya, antara Indonesia dan Malaysia, seperti disambar petir, geng. Ya, tentunya itu adalah fakta yang real, kayak gitu ya, geng, ya. Aduh, ikinya apa namanya, geng, ya? Ya, memang seperti itulah faktanya. Apa yang diungkapkan abang tadi, memang seperti itu. Itu sindiran demi sindiran aslinya, geng, ya. Supaya apa? Supaya pemerintah kita lebih sadar lagi. Supaya pemerintah kita memperhatikan lagi. Lihat, dari YouTuber, dari orang Malaysia saja ketawa, lihat ini. Kenapa? Karena ya, memang mbaknya membuat seakan-akan komedian. Namun itu realnya, kayak gitu ya, geng, ya. Supaya diperhatikan oleh para pemerintah kita kayak gitu, geng, ya. Ya berbeda lah kalau dengan negara Malaysia. Investor makin masuk ke negara Malaysia, investor makin menuju ke negara Malaysia. Indonesia apa? Investornya lari, geng, lari. Aduh, geng, marilah kita harus ubah mentality kita. Dan kalau ada studi banding dan ada kalau kita bukan kita merendahkan, bukan kita tidak cinta dengan negara kita, bukan. Namun apa? Namun supaya mereka ini sadar kayak gitu. Jangan cuma NKRI harga mati. Hey, bullshit. Bullshit kayak gitu, geng, ya. Pikirkan negara kita dulu, geng, kayak gitu, geng. Kenapa kita mengkompernya? Kenapa kita membandingkan kepada negara jiran Malaysia? Karena negara jiran Malaysia duluan kita merdekanya, bos, daripada negara Malaysia. Namun kita malah Malaysia finish duluan daripada negara kita, geng. Why? Ya, ketawa sih boleh. Kayak gitu, geng, ya. Namanya juga mengkritik dan mengkritikan sindiran studi banding kayak gitu. Oke, geng, mungkin kalian puas dengan video ini. Yang tak puas silakan komen di dalam komentar. Apapun udah silakan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu nih, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.